Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi mengenai garis dan sudut pada pokok bahasan membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, yang pertama kita akan membahas membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Nah, kalian perhatikan ini, langsung saja kita mempraktekkan agar kalian tahu bagaimana sih cara membaginya. Yang pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian membuat sebarang garis. Ini namanya ruas garis AB. Kemudian yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang. Sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu AP sama dengan PH sama dengan HR sama dengan RS sama dengan SM. Seperti ini. Nah, seperti ini kan 5 bagiannya sama. Kalian lihat. 1 2 3 4 5, ya kan? Nah, 5 bagiannya sama. 1 2 3 4 5, yaitu AP, PH, HR, RS dan SM. Nah, sehingga tidak berimpit dengan AB. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Nah, ini titik M di sini dihubungkan dengan titik B. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah terhubung seperti ini, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB. Yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, R, H, P. Sehingga memotong garis AB. Nanti garisnya seperti ini, harus sejajar dengan FB. Nah, gambarnya nanti akan seperti ini. Kemudian pada titik S ini, agar membentuk sebuah garis yang sejajar dengan MP, diberi nama S1. Kalau mulai dari titik R, nanti R1, begitu seterusnya ya. Setelah itu, dengan demikian terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu ini. AP1, kemudian P1 H1, H1 R1, R1 S1 dan S1 B ini ya. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini ya. 1 2 3 4 5. Nah, selanjutnya membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Nah, sekarang kalian gunakan penggaris untuk membagi sebuah ruas garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Kemudian ikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Nah, kalian siapkan dulu penggaris, kertas ya, untuk mempraktekkan bagaimana sih cara membagi sebuah ruas garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Nah, yang pertama membuat sebarang ruas garis AB sama seperti tadi ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau sudah, yang kedua, dari titik A ini, buatlah ruas garis AM sama seperti tadi ya, dengan ukuran 4 bagian sama panjang. Sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB ini, yaitu 3 kali AP sama dengan BM, seperti ini. Nah, 3 kali AP. Nah, ini AP kan 3 kali. 1 2 3 ya. 1 2 3 ini. 1:3 ya. Terus kemudian buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Seperti ini. Nah, ini kita hubungkan ya. Kemudian buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Seperti ini.
Nah, sama seperti tadi ya. Nah, kemudian buatlah garis sejajar dengan garis P1 dan MB melalui titik-titik 3 bagian PM sehingga memotong garis 3 bagian P1B. Nah, memotong garis ini P1B, nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, sama seperti tadi, tapi ini perbandingannya 1:3. Ya, dengan demikian terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3, yaitu 3 kali AP1 sama dengan P1B. Nah, seperti ini. 1:3-nya dari mana? Ini A, P1 ini 1, ya kan? Ini kemudian P1B itu 3 kan? Ini 1, 2, 3. Katakanlah ya. Seperti ini 3. Nah, 1:3 itu seperti itu. Ini juga. Ini 1:3. Nah, 1:3 itu seperti ini ya. Jadi A P1, kemudian P1B, kemudian AP atau PM, AP banding PM. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini AP1 banding P1B. Nah, AP1-nya itu 1, P1 B itu 3, jadi 1:3. Ukurannya seperti itu kalau 1:3 ya. Nah, selanjutnya membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Kalau 2:5 bagaimana? Nah, kalau 2:5 nanti pasti seperti ini. Misalkan di sini A, ada garis ya, AB. Nah, di sini 3, 4, 5. Nah, ini kan 2 bagian, ini 2, kemudian sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih jelasnya kita langsung saja melakukan percobaan. Buatlah sebarang ruas garis AB sama seperti tadi. Yang pertama sudah seperti ini. Kemudian yang kedua, dari titik A buatlah ruas garis AM dengan ukuran 7 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berhimpit dengan garis AB, yaitu AP per PM sama dengan 2/5 ya. Nah, 7 bagian itu dari mana sih? Nah, kalau 7 bagian itu kalian ini tinggal menjumlahkan aja, 2 ditambah 5 kan 7, jadi nanti kalian membuatnya 7 bagian ya. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi kan 1:3, 1 tambah 3, 4. Jadi ini banyak ruas garisnya ada 4. Kalau ini ada 7. Ya. Jadinya seperti ini kan. Nah, ini ada 2 bagian ya. Kemudian AP, kemudian PM. Nah, PM-nya 5 bagian. 5. Nah, setelah itu hubungkan titik M dan titik B. Titik M dan titik B ini dihubungkan, nanti akan membentuk seperti ini. Setelah itu buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian buatlah garis sejajar dengan garis PP1 dan MB melalui titik-titik 2 bagian PM ini sehingga memotong garis bagian AB. Nah, nanti akan membentuk seperti ini ya. Dengan demikian terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5, yaitu AP per PM sama dengan 2/5. Nah, seperti ini ya. Nah, sama seperti ini. Nah, selanjutnya perbandingan ruas garis. Nah, untuk mengetahui hasil perbandingan ruas garis dengan garis-garis sejajarnya adalah sama, dan hasil perbandingan garis bantu dengan garis-garis sejajarnya juga sama. Terlebih dulu lakukanlah langkah-langkah kegiatan membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Kemudian lakukanlah kegiatan berikut. Nah, ini yang pertama, garis QR ini artinya sejajar ya. Sejajar dengan FL, sejajar dengan EK, sejajar dengan DC, sejajar dengan CI, sejajar dengan BH, sejajar dengan AG. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sejajar ya. Kemudian buatlah garis sejajar dengan garis
PQ melalui titik G sehingga memotong garis QR di titik G1. Seperti ini. Nah, ya. Kemudian H juga nanti. H1 segitu terusnya. Nah, buatlah garis sejajar juga dengan garis PQ dan CG1 masing-masing melalui titik H, I, J, K, dan L. Nanti semuanya dihubung-hubungkan ya. Nah, sehingga memotong garis QR di titik H1, I1, J1, K1, dan H1. Nah, semuanya nanti dihubung-hubungkan. Kalau I berarti I1, kalau J berarti J1, seterusnya ya. Nanti akan membentuk seperti ini. Nah, ini perbandingan ruas garis. Nah, selanjutnya kita langsung membahas contoh soal perbandingan ruas garis. Nah, kalian lihat di sini ada sebuah gambar segitiga. Nah, ini juga garis AB tadi, kemudian dibentuk seperti ini ya, untuk mengetahui ruas garisnya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah tentukan nilai X. Nah, ini nilai X. Kita mencari nilai X ini. Bagaimana? Nah, caranya kita tinggal pakai perbandingan. AP per PB, PB ini, AP per PB atau AP banding PB. Nah, ini AP ini banding PB sama dengan AKI banding QM. Nah, bisa kita tulis seperti ini, AP per PB sama dengan AKI per QM. Setelah kita membuat perbandingan seperti ini, baru kita masukkan. AP-nya siapa? AP-nya X. PB-nya berapa? 3,6. Kemudian AKI-nya berapa? AKI-nya 2. Kemudian QM-nya berapa? 3. Nanti akan seperti ini. Setelah itu baru kita kali silang. Seperti ini. Nah, 3 kali X sama dengan 2 kali 3,6. Seperti ini ya. Kemudian kita kalikan. 3 kali X berapa? 3X, 3,6 kali 2 berapa? 7,2. Nah, seperti ini. Kemudian kita baru bisa mencari X. Caranya gimana? Yang 3 ini pindah ruas ke kanan, jadi 7,2 dibagi 3. Nah, jadi nilai X-nya itu 2,4. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nilai X atau AP itu adalah 2,4 cm. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini kita mencari nilai X dan Y. Nah, kita mencari yang nilai X dulu. Nah, perbandingannya. Nah, AE banding EC sama dengan AD. AD mana? Ini. AD banding DB. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, AE-nya berapa? AE-nya X. EC-nya berapa? EC-nya 2 cm. AD-nya 6 cm dan DB-nya 4 cm. Baru kita kali silang X kali 4 dan 6 kali 2. X kali 4, sama dengan berapa? 4X sama dengan 12. Jadi nilai X-nya berapa? 12 dibagi 4. X-nya 3. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nilai AE atau X-nya itu adalah 3 cm. Nah, kita sekarang sudah mengetahui nilai X-nya. Sekarang kita mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya, jadi kita buat perbandingan DE. DE mana? DE ini. Nah, karena yang dicari Y, jadi DE ya. DE per BJ sama dengan AD per AB. Bukan lagi DB, tapi AB ya. Nah, DE per BJ sama dengan AD per AB. DE-nya Y, BJ-nya 10. Kemudian AD-nya berapa? AD-nya 6, AB-nya 10. 10 dari mana? AB itu ini kan. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. AD-nya 6, DB-nya 4. Jadi 6 ditambah 4, 10. Jadi 10 ini tadi berasal dari AD ditambah DB. Nah, AD-nya berapa? 6, DB-nya 4 sama dengan 10. Nah, dari situ ya. Nah, setelah itu kita kali silang. Y kali 10 ini, kemudian 10 kali 6. Jadi 10Y sama dengan 60. Jadi nilai Y-nya itu 60 dibagi 10. Y-nya sama dengan 6. Jadi nilai Y-nya itu sama dengan 6 cm.
meter ya. Ini tadi 6 cm. Nah, selanjutnya, nah di sini diketahui titik E, F, dan G pada trapesium ABCD sisi FE sejajar dengan sisi AB. FE mana? FE ini sejajar dengan AB. Nah, jika AB 7 cm, kemudian DC 14 cm, DG mana? Nah, DG 8 cm. Kemudian FG mana? FG ini, FG 4 cm. Nah, GB-nya X, kemudian GE-nya Y. Maka nilai X plus Y berapa? Nah, yang pertama kita harus mencari GB atau X dan GE atau Y ya. Nah, seperti ini. Mencari nilai X yang pertama, DG banding BD sama dengan FG banding AB. DG mana sih? DG itu ini. Nah, ini. DG banding BD. BD mana? BD ini penjumlahan ini ya. Sama dengan FG per AB. Ini. Nah, seperti ini. Nah, BD itu siapa? Nah, BD itu DG ditambah GB ya. BD itu DG ditambah BD. Nah, DG-nya berapa? DG-nya 8. DG plus GB-nya berapa? 8. Ini ditambahkan dengan X. Sama dengan FG-nya. FG-nya 4, AB-nya 7. Nah, setelah itu baru ini kita kali silang. Ya. Nah, jadi 4 dikali 8 tambah X sama dengan 8 kali 7. Kemudian ini kita kalikan. 4 kali 8 32, kemudian 4 kali X 4X sama dengan 8 kali 7. Nah, seperti ini kan, 8 kali 7 56. Nah, kemudian angka 32 ini nanti pindah ruas ke kanan. Nah, ini positif kan, pindah ruas ke kanan jadi dikurang ya. Jadi seperti ini. Nah, 4X sama dengan 56 dikurangi 32. Nah, 4X sama dengan 24. Nilai X-nya berapa? Tinggal kita bagikan saja 24 dibagi dengan 4. Nah, jadi nilai X-nya itu adalah 6. Jadi nilai GB-nya berapa? GB-nya ini 6 ya, 6 cm atau 6 satuan. Nah, setelah kita bisa mencari X, baru kita mencari nilai Y ini. Nilai Y, GE banding CD. GE mana? GE ini kan. Nah, GE itu yang dicari. GE itu Y sendiri banding CD. CD-nya mana? CD ini. CD ini sama dengan BG. BG mana? Ini BG. BG atau GB ya. BG atau GB boleh. Dibanding BD. BD mana? Oh, BD ini. Nah, bisa ditulis seperti ini. BG ini atau GB sama saja ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan GE-nya Y, CD-nya ini 4. CD atau DC sama saja ya. CD atau DC itu 14 sama dengan BG-nya berapa sih? Oh, BG-nya itu adalah BG atau GB. Nah, ini itu 6 cm, kemudian DG banding GB itu 14. Nah, ini 14 ya. Nah, seperti ini. Jadi Y kali 14 sama dengan 6 kali 14. Ini dari kali silang ini tadi ya. Jadi 14Y sama dengan 84. Jadi nilai Y-nya 84 dibagi 14 sama dengan 6. Nah, ternyata GE-nya juga 6. Nah, sehingga X tambah Y itu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwa X tambah Y itu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi yang C. Seperti itu ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.